Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, waktu subuh adalah waktu yang sangat istimewa karena waktu di mana terjadi penggantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Waktu subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing, Quran Surat At-Takwir ayat 18. Ayat lain menjelaskan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika kita bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu kita akan mendengar kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu sholat lain. Dalam kalimat tersebut, Allah memberikan isyarat pada hambanya, di mana pada waktu subuh diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Adapun di waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan istimewa. Berikut beberapa keistimewaan waktu subuh. Yang pertama yaitu disaksikan malaikat. Waktu subuh begitu istimewa bagi umat Islam hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah sholat subuh sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Yang kedua yaitu salah satu penyebab masuk surga. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu salah satu penghalang masuk neraka. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti yang disampaikan dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang keempat yaitu berada dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa sholat subuh, maka dia akan berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari, sehingga membuat hati menjadi lebih semangat dan terhindar dari rasa malas. Keistimewaan yang kelima yaitu mendapat pahala seperti sholat satu malam. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah
dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu bercahaya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu Isya dan subuh menuju masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh yaitu lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan yaitu melepaskan 3 ikatan setan. Setan-setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, maka tidurlah." Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Keistimewaan yang ke-9 yaitu terhindar dari kencing setan. Dari Ibnu Mas'ud disebutkan kepada Nabi, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar terhindar dari hal tersebut, kita sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Yang ke-10 yaitu waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Rasulullah SAW bersabda, pada waktu subuh banyak tersebarnya rahmat dan terkabulnya doa, dan nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Maka dianjurkan untuk berdoa dan membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberi keberkahan yang lebih kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh janganlah kamu tidur, sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Terakhir yang ke-12 yaitu waktu baik untuk berzikir. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Itulah 12 keutamaan bangun di waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Semoga dapat memotivasi kita agar lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah sholat subuh dan mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.